pergi dengan membawa Milo, rumah mereka terasa sedikit lebih tenang. Mereka berharap semua ini akhirnya selesai. Namun malam itu, saat mereka hendak tidur, terdengar bisikan dari kamar Daniel. Anton dan Lilis yang terjaga hanya bisa mendengar suara Daniel yang lirih di dalam kamar. Dengan rasa takut, mereka mendekati pintu dan mengintip. Daniel duduk di lantai. Tangannya bergerak seperti sedang mengelus sesuatu yang tak terlihat. Dengan mata kosong, ia berkata lirih. Milo bilang, dia akan kembali. Keesokan harinya, suasana rumah tampak lebih tenang, tetapi ketenangan itu hanya sebatas permukaan. Anton dan Lilis berharap, setelah Pak Wahyu membawa Milo pergi, teror itu akan berakhir. Namun, ketakutan yang lebih dalam menyusup di hati mereka, seolah-olah mereka tahu bahwa sesuatu yang mengerikan masih mengintai, hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali. Selama beberapa hari, Daniel tampak murung dan pendiam, seolah-olah ia kehilangan bagian dari dirinya. Ia sering duduk diam di sudut kamar, memandang jendela dengan tatapan kosong. Lilis mencoba menghiburnya, tetapi Daniel hanya akan menatapnya dengan pandangan dingin yang terasa asing. Kadang-kadang ia mendengar anaknya berbicara sendiri dengan suara rendah, seakan-akan ia berbicara kepada seseorang yang tak terlihat. Pada suatu malam, Lilis terbangun mendengar suara tawa kecil di kamar Daniel. Suara itu pelan namun sangat jelas, seperti tawa seorang anak kecil yang sedang bermain-main. Suara itu mengalir di antara keheningan malam, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan tubuh gemetar, ia membangunkan Anton, dan bersama-sama mereka mendekati kamar Daniel dengan langkah hati-hati. Saat membuka pintu, mereka melihat Daniel duduk di tengah kamar dengan wajah yang sangat pucat. Matanya menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Di sekitar Daniel, mainan-mainan yang biasanya berantakan kini tersusun rapi membentuk lingkaran, seolah-olah sedang mengelilingi sesuatu yang tak terlihat. Di tengah lingkaran itu, tampak sebuah ruang kosong yang tampak aneh, seakan ada sesuatu yang tak kasat mata berada di sana. Lilis merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan ia tahu bahwa sesuatu yang gelap dan jahat kembali mendekati mereka. Anton mencoba berbicara dengan Daniel, berharap dapat menarik perhatian anaknya. "Daniel, nak, kamu sedang apa?" tanyanya dengan nada hati-hati. Daniel menoleh perlahan, namun sorot matanya berbeda. Tatapannya tampak kosong dan dingin, jauh dari tatapan anak kecil yang biasanya ceria. Ia kemudian berkata pelan, "Milo bilang dia akan kembali. Dia bilang dia tidak suka dibuang." Kata-kata itu membuat Lilis menutup mulutnya, menahan rasa takut yang begitu mencekam. Bagaimana bisa Milo kembali setelah diambil oleh Pak Wahyu? Lilis dan Anton saling berpandangan, berusaha menenangkan diri sambil tetap mendekati Daniel. "Milo bilang dia akan kembali untuk selamanya," lanjut Daniel. Suaranya berubah menjadi suara berbisik yang terdengar begitu asing. Lilis hampir tak mengenali suara anaknya sendiri. Tanpa sadar, ia meraih tangan Anton, meremasnya erat. Dalam sekejap, Daniel kembali menjadi dirinya yang biasa, seolah-olah ia baru saja tersadar dari tidur panjang. Ia mengusap matanya, tampak bingung melihat orang tuanya yang berdiri di hadapannya dengan wajah khawatir. "Ma, Pa, kenapa kalian di sini?" tanyanya polos, seakan-akan tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Lilis berusaha tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, sayang. Kami hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." Ia mencoba terdengar tenang, tetapi hatinya diliputi kecemasan yang dalam. Mereka keluar dari kamar dengan perasaan campur aduk, bingung sekaligus takut atas apa yang telah mereka saksikan. Namun, ketenangan semu itu tidak bertahan lama. Malam berikutnya, Anton dan Lilis kembali mendengar suara-suara aneh dari kamar Daniel. Kali ini, suara itu terdengar lebih jelas, suara langkah kaki kecil yang berjalan-jalan di kamar, suara tertawa lirih yang terdengar semakin lama semakin menakutkan, dan bisikan yang samar-samar terdengar, seolah Milo memang benar-benar hadir. Mereka terbangun dengan panik dan segera bergegas menuju kamar Daniel. Saat membuka pintu, mereka terkejut melihat Daniel berdiri menghadap dinding dengan posisi tubuh yang kaku. Punggungnya membelakangi mereka dan tubuhnya tampak membungkuk, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Lilis mendekati Daniel dengan hati-hati, berusaha memanggilnya dengan lembut. Namun, ketika ia mendekat, ia mendengar suara lirih yang berasal dari bibir Daniel, seolah-olah ia tengah berbisik pada seseorang. "Milo, aku sudah siap. Ajak aku ke duniamu," kata Daniel dengan nada datar, matanya masih menatap kosong ke dinding. Lilis panik, ia meraih bahu Daniel dan mengguncangnya dengan lembut, berharap bisa membuat anaknya kembali sadar.
Daniel tersentak dan menoleh dengan pandangan bingung. Tampak tak menyadari apa yang baru saja ia katakan. Ia melihat ibunya dengan tatapan polos, seolah tidak ada yang terjadi. "Ibu, kenapa menangis?" tanya Daniel sambil menyentuh wajah Lilis yang basah oleh air mata. Lilis tidak tahu harus menjawab apa. Ia merasakan putranya semakin jauh darinya, seolah-olah ada entitas lain yang perlahan-lahan merasuki jiwa Daniel. Anton, yang merasa semakin putus asa, memutuskan untuk menelepon Pak Wahyu lagi, berharap bahwa pria itu bisa membantu mereka memahami apa yang sedang terjadi. Ketika Pak Wahyu datang, ia mendengarkan cerita mereka dengan wajah serius, lalu mulai melakukan pengamatan di kamar Daniel. Pak Wahyu berjalan mengelilingi kamar itu dengan tatapan penuh kehati-hatian. Ia mengeluarkan beberapa benda pelindung yang ia bawa, cermin kecil, dupa, dan garam yang telah diberkati. Saat ia menempatkan cermin di salah satu sudut ruangan, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangan Milo tampak di dalam cermin, meskipun boneka itu seharusnya tidak ada di sana. Pak Wahyu menarik napas panjang dan berkata dengan nada serius, "Milo sudah tidak hanya terhubung dengan Daniel, tapi juga dengan rumah ini. Arwah yang berada dalam boneka itu semakin kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Boneka itu hanya wadah, tapi sekarang arwahnya bisa berpindah tempat, bahkan menguasai Daniel." Lilis menangis mendengar penjelasan itu, merasa seolah-olah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Daniel. Pak Wahyu mencoba menenangkan mereka, namun ia sendiri tampak bingung dan khawatir. Ia menyarankan agar mereka membawa Daniel pergi untuk sementara waktu, jauh dari rumah itu, dan membiarkan Pak Wahyu melakukan ritual lebih lanjut untuk membersihkan energi negatif di rumah. Malam itu, Anton dan Lilis memutuskan untuk menginap di rumah saudara mereka yang jauh dari tempat tinggal mereka sekarang. Namun, selama perjalanan, Daniel tampak gelisah, terus-menerus bertanya kapan mereka akan kembali ke rumah. Matanya memancarkan tatapan rindu yang aneh, dan setiap kali ia menyebut nama Milo, suara Daniel berubah menjadi lebih dalam dan serak, membuat bulu kuduk Anton dan Lilis merinding. Di rumah saudara mereka, meskipun jauh dari rumah yang dihantui itu, mereka masih tidak bisa merasa tenang. Setiap malam, Daniel selalu terbangun sambil menyebut-nyebut nama Milo dalam tidurnya. Ia sering berbicara dalam bahasa yang tidak dikenali, kata-kata yang asing namun terdengar menakutkan. Anton dan Lilis hanya bisa berjaga di sisi anak mereka, berharap pagi segera datang untuk mengakhiri ketakutan yang menyelimuti mereka setiap malam. Namun, pada suatu malam, hal yang paling menyeramkan terjadi. Saat tengah malam, ketika Anton dan Lilis tertidur lelap, Daniel tiba-tiba bangun dan berjalan menuju jendela kamar. Tatapannya kosong, wajahnya tanpa ekspresi. Ia menatap keluar jendela seakan-akan melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Dengan suara lirih, ia berkata, "Milo, aku sudah di sini. Bawa aku bersamamu." Mendengar suara Daniel yang berbisik, Lilis terbangun dan melihat anaknya berdiri di dekat jendela. Tubuhnya gemetar melihat Daniel tampak begitu asing, seolah-olah bukan lagi putra kecilnya yang berdiri di sana. Tanpa berpikir panjang, ia menarik Daniel dari jendela, memeluknya erat-erat sambil menangis. Daniel yang baru saja tersadar tampak kebingungan. "Ibu, ada apa? Kenapa ibu menangis lagi?" Lilis tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat sambil merasakan ketakutan yang semakin mendalam. Ia tahu bahwa Milo masih terus mengawasi mereka, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Sejak malam itu, meski berada jauh dari rumah, Anton dan Lilis tetap tidak bisa merasa tenang. Daniel semakin sering menunjukkan perilaku aneh. Suatu malam, saat mereka menginap di rumah saudaranya, Lilis bangun mendengar suara pelan dari arah kamar Daniel. Suara itu terdengar seperti nyanyian berbisik, lagu yang asing namun menggema dengan nada yang membuat bulu kuduknya meremang. Penuh ketakutan, ia mendekati kamar Daniel dan berhenti di depan pintu, mendengarkan dengan napas yang tertahan. Lilis mengintip melalui celah pintu yang terbuka sedikit, dan apa yang ia lihat membuatnya terpaku. Di tengah ruangan yang gelap, Daniel berdiri menghadap dinding. Tubuhnya tegak dengan posisi tangan lurus ke bawah. Bayangan tubuhnya terpantul di dinding, namun di balik bayangan Daniel, tampak bayangan lain, bayangan Milo, boneka yang seharusnya sudah lenyap bersama Pak Wahyu. Boneka itu tampak berdiri, menggantung dengan posisi yang sama persis dengan Daniel, seolah mengikuti setiap gerakannya. Lilis menahan napas, takut bayangan itu akan menyadari kehadirannya. Dengan hati-hati, ia mencoba memundurkan diri untuk kembali ke kamar Anton dan membangunkannya.
Namun lantai kayu di depan kamar Daniel berderit pelan, membuat suara yang menyayat keheningan malam. Tiba-tiba, bayangan di dinding itu berhenti bergerak. Daniel perlahan menoleh ke arah pintu, dengan mata yang tampak kosong namun dingin. Lilis tercekat, melihat mata putranya yang biasanya hangat kini tampak seperti bukan miliknya lagi, seolah ada sesuatu yang lain di balik pandangan itu. Lilis berbalik dan segera berlari ke kamar Anton, membangunkannya dengan tergesa-gesa sambil mengisak. "Anton, ada sesuatu di kamar Daniel. Ada bayangan Milo di sana. Aku melihatnya sendiri." Anton yang awalnya masih setengah sadar, segera terjaga dan menatap Lilis dengan serius. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung bangkit dan menuju kamar Daniel. Sementara Lilis mengikuti di belakangnya dengan tubuh bergetar. Mereka membuka pintu kamar dengan hati-hati. Namun yang mereka temukan hanyalah Daniel yang tertidur pulas di ranjang, dengan wajah damai seolah tidak ada yang terjadi. Keesokan paginya, Lilis menceritakan kepada Anton apa yang ia lihat semalam. Anton hanya bisa diam mendengarkan, tak tahu harus berbuat apa. Meski tidak melihatnya sendiri, ia tahu bahwa istrinya tidak mungkin berhalusinasi. Di dalam hatinya, ia mulai mempertanyakan apakah mereka memang bisa benar-benar lari dari Milo, atau apakah boneka itu telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Hari-hari berlalu, dan perilaku Daniel semakin aneh. Ia sering bicara sendiri dengan nada lirih, dan setiap kali ditanya, ia hanya mengatakan bahwa ia sedang berbicara dengan Milo. Ia bahkan mulai menyebut Milo seolah boneka itu adalah sosok nyata, mengeluhkan bahwa Milo merasa terabaikan karena mereka membuangnya begitu saja. Anton dan Lilis merasa semakin putus asa, terutama karena setiap upaya untuk menenangkan Daniel selalu berakhir dengan kemarahan anak itu. Suatu malam, Daniel mengalami demam tinggi yang membuat tubuhnya menggigil hebat. Lilis merasa khawatir melihat tubuh kecil Daniel yang panasnya tak kunjung turun meski sudah diberi obat. Sambil duduk di samping tempat tidurnya, Lilis mengusap dahi anaknya yang basah oleh keringat. Namun tiba-tiba Daniel membuka mata dan menatap ibunya dengan sorot mata yang dingin. Bibirnya bergerak pelan, mengeluarkan suara yang begitu asing dan menyeramkan. "Lilis, kau tidak bisa mengambil Daniel dariku. Milo akan selalu bersamanya." Suara itu bukan suara Daniel. Suara itu lebih dalam, dingin, dan bergema di dalam ruangan, seolah berasal dari tempat yang jauh namun sangat dekat. Lilis tercekat, merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin berteriak, namun tenggorokannya terasa tercekik oleh rasa takut yang begitu besar. Dengan tangan gemetar, ia meraih tangan Daniel, berharap dapat mengusir sosok jahat yang ada di dalam diri anaknya. Namun, Daniel hanya tertawa kecil, tawanya yang dingin dan mengerikan menggema di ruangan itu. "Kau tak bisa mengambil Daniel dariku, Bu," katanya lagi. Setelah itu, tubuh Daniel kembali lemas, matanya menutup seolah kembali tertidur. Lilis terisak, merasa bahwa Milo telah mengambil alih anaknya sedikit demi sedikit, mencengkeram jiwanya dengan kekuatan yang jahat. Saat pagi tiba, Anton dan Lilis membawa Daniel ke rumah sakit. Mereka berpikir mungkin anaknya sakit parah, namun dokter tidak menemukan apa-apa. Kondisi fisiknya tampak normal, dan dokter hanya memberi mereka obat untuk membantu menurunkan demam Daniel. Dengan perasaan frustrasi, Anton dan Lilis membawa Daniel pulang. Namun di dalam hati mereka tahu bahwa masalah ini bukan masalah medis. Di tengah ketidakberdayaan itu, Anton mencoba menghubungi Pak Wahyu lagi. Ia memohon bantuan dengan nada penuh keputusasaan, meminta agar Pak Wahyu kembali untuk melakukan pembersihan sekali lagi. Pak Wahyu yang mendengar keadaan mereka tampak prihatin, dan berkata bahwa ia akan datang secepat mungkin. Namun, sebelum ia menutup telepon, Pak Wahyu memperingatkan mereka bahwa entitas dalam Milo mungkin sudah semakin kuat, dan usahanya kali ini mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Saat Pak Wahyu tiba malam itu, rumah tampak lebih gelap dan dingin dari biasanya. Ia langsung merasakan energi gelap yang begitu kuat, bahkan sebelum ia melangkah ke dalam rumah. Dengan ekspresi serius, ia segera mempersiapkan segala perlengkapan yang diperlukan cermin untuk memantulkan entitas, dupa untuk mengusir energi negatif, dan tali merah yang telah diberkati untuk melindungi Daniel. Pak Wahyu mulai dengan ritual yang berbeda dari sebelumnya, ritual yang lebih intens. Ia memulai dengan membaca doa-doa perlindungan sambil menaburkan garam di sekeliling ruangan, membentuk lingkaran pelindung. Kemudian ia mengarahkan cermin kecil itu ke arah Daniel, berharap bisa menemukan bayangan Milo di dalam pantulan cermin itu.
Namun, kali ini cermin itu tetap kosong, seolah entitas itu bersembunyi dari pandangan mereka. Tiba-tiba, Daniel yang semula terbaring lemas mulai menggeliat. Tubuhnya bergetar seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Matanya membuka, menatap Pak Wahyu dengan sorot mata yang tidak biasa. "Kau tak bisa mengambilnya dari aku," ucap Daniel dengan suara dalam yang membuat bulu kuduk berdiri. Entitas yang ada di dalam dirinya berusaha melawan ritual Pak Wahyu, dan ruangan itu pun dipenuhi hawa dingin yang begitu menusuk. Pak Wahyu tidak gentar. Ia menguatkan dirinya, melanjutkan doa-doanya dengan lebih keras dan tegas. Ketika entitas itu mulai berteriak dan mengancam, Pak Wahyu terus melantunkan doa, tidak membiarkan ketakutan menghentikan usahanya. Lilis dan Anton hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menyaksikan dengan penuh ketakutan, berharap bahwa semua ini akan segera berakhir. Di tengah-tengah ritual, Pak Wahyu mengarahkan dupa yang telah diberkati ke arah Daniel. Dengan segera entitas di dalam tubuh Daniel mulai berteriak kesakitan, suara yang begitu tinggi dan menyayat. Tubuh Daniel menggeliat dengan kuat, namun Pak Wahyu terus melanjutkan upacaranya. Perlahan-lahan, bayangan Milo muncul di cermin. Namun kali ini bayangan itu tampak meronta, seolah sedang berusaha kabur dari cermin tersebut. Dengan kekuatan terakhir, Pak Wahyu membacakan doa penutup sambil memukul cermin itu dengan gelang yang telah diberkati. Bayangan Milo di dalam cermin lenyap seketika, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Pak Wahyu menarik napas panjang, wajahnya pucat dan berkeringat, tetapi ia tahu bahwa entitas itu belum sepenuhnya lenyap. "Untuk sementara, saya berhasil mengurungnya, tapi ini hanya sementara," ujar Pak Wahyu dengan nada serius. Entitas ini sudah terlalu terikat dengan Daniel, dan kekuatannya terus tumbuh. Jika kita tidak segera menemukan cara untuk mengakhiri ini, Milo akan kembali, dan mungkin ia akan semakin kuat. Anton dan Lilis hanya bisa terdiam, merasa ketakutan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa apapun yang telah menguasai Milo, kini menginginkan Daniel sebagai perantara di dunia ini, dan entitas itu tidak akan berhenti sampai keinginannya tercapai. Pak Wahyu mengingatkan mereka bahwa ini hanyalah awal dari pertarungan panjang. Mereka harus bersiap untuk menghadapi kengerian yang mungkin akan jauh lebih menakutkan di hari-hari mendatang. Dan mereka semua tahu, Milo tidak akan pernah benar-benar pergi. Malam itu, setelah Pak Wahyu pergi, suasana di rumah menjadi semakin sunyi dan mencekam. Anton dan Lilis tak bisa memejamkan mata, terjaga sepanjang malam dengan tubuh bergetar ketakutan. Suara-suara kecil terdengar di setiap sudut rumah, seperti bisikan yang samar dan langkah kaki yang sangat pelan. Setiap kali angin bertiup, bayangan di sekitar mereka tampak bergerak seolah-olah ada yang bersembunyi di balik kegelapan. Daniel tampak lebih tenang, tapi wajahnya yang pucat dan kantung mata yang menghitam membuatnya terlihat begitu lelah. Ketika pagi tiba, Lilis mencoba berbicara dengan anaknya, berharap bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. "Daniel, Milo itu sebenarnya siapa? Apakah dia benar-benar temanmu?" tanyanya lembut sambil mengusap kepala anaknya. Daniel menunduk, terlihat ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya ia menjawab dengan nada lirih. "Ibu, Milo bilang dia ingin bermain, tapi dia juga bilang aku harus pergi bersamanya. Katanya dia kesepian." Lilis merasakan hawa dingin menyusup ke dalam tubuhnya. Permintaan Milo itu tidak terdengar seperti ajakan bermain biasa. Dengan suara serak, Lilis bertanya lagi, "Pergi kemana sayang? Apa Milo pernah bilang?" Daniel mengangguk pelan. "Dia bilang ada tempat yang lebih baik daripada di sini, tempat di mana kita bisa selalu bersama. Tapi ibu, aku tidak mau pergi. Aku takut." Mendengar kata-kata Daniel, Lilis menahan napas. Ketakutannya semakin menjadi-jadi, dan ia merasa semakin mendesak untuk menemukan solusi agar bisa melindungi anaknya dari bayangan Milo. Sementara itu, Anton terus mencoba menghubungi Pak Wahyu, berharap agar ia dapat kembali membantu. Tetapi Pak Wahyu mengatakan bahwa ia butuh beberapa hari untuk menyiapkan ritual yang lebih kuat. Hari-hari berikutnya, Lilis mulai memperhatikan hal-hal aneh yang terjadi di sekitar Daniel. Setiap malam, anaknya selalu bangun di waktu yang sama, sekitar pukul 3 dini hari, dan berjalan menuju jendela kamar. Tatapannya kosong, dan bibirnya berbisik pelan, mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti. Lilis yang mengikuti Daniel dari jauh mendengar anaknya berbisik, "Milo, Milo, aku akan segera datang."
Tidak kuat melihat anaknya seperti ini, Lilis memberanikan diri untuk mengguncang tubuh Daniel agar ia terbangun dari trance tersebut. Ketika Daniel tersadar, ia tampak kebingungan, bahkan tidak menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Lilis merasa semakin terpuruk, karena seolah-olah anaknya sudah tidak sepenuhnya menjadi dirinya sendiri lagi. Pada malam ketiga, situasinya semakin memburuk. Saat Lilis dan Anton tidur di ruang tamu karena takut jauh dari kamar Daniel, tiba-tiba terdengar suara berdebam keras dari kamar anak mereka. Pintu kamar yang tertutup rapat itu terdorong kuat, seolah ada seseorang yang mendorongnya dari dalam. Anton dan Lilis langsung berlari ke arah kamar Daniel. Namun ketika mereka membuka pintu, yang mereka temukan adalah ruangan yang gelap dan dingin, dengan Daniel berdiri di tengah-tengah kamar. Di tangan Daniel, mereka melihat sesuatu yang familiar dan mengerikan. Milo. Boneka itu seharusnya sudah diambil oleh Pak Wahyu, namun entah bagaimana, Milo kembali berada di tangan anak mereka. Wajah Milo tampak lebih mengerikan dari sebelumnya, dengan senyum yang tampak lebih lebar dan mata yang bersinar merah dalam gelap. "Daniel, dari mana kamu mendapatkannya?" teriak Anton, mencoba meraih boneka dari tangan anaknya. Namun, sebelum Anton bisa menyentuhnya, Daniel mundur dengan cepat, menatap ayahnya dengan pandangan yang aneh. "Milo tidak suka kalian ingin membuangnya lagi, Pak," ucap Daniel dengan suara yang terdengar jauh lebih dalam daripada biasanya. Lilis menangis sambil mencoba memanggil-manggil nama anaknya. "Daniel, sayang, lepaskan Milo nak, kita akan bermain bersama, tapi lepaskan Milo ya." Namun anak itu hanya tertawa pelan sambil menggenggam boneka itu erat-erat, seolah-olah nyawanya bergantung pada benda tersebut. Pak Wahyu yang mereka hubungi akhirnya datang pada tengah malam dengan tergesa-gesa, membawa sejumlah alat ritual yang lebih kuat daripada sebelumnya. Wajahnya tampak tegang saat ia melihat Daniel yang masih memegang Milo dengan erat. Mata anak itu menatapnya dengan sorot yang penuh kebencian. Pak Wahyu berdiri di tengah ruangan dan memulai ritualnya dengan serius, menebarkan garam dan menyalakan dupa yang beraroma tajam. Daniel yang masih memegang Milo berteriak dan mulai menggeliat. Suaranya bergema di seluruh rumah, berubah menjadi tawa yang terdengar tidak manusiawi. "Aku tidak akan pergi," jerit Daniel dengan suara yang bukan miliknya. Tatapan matanya berubah menjadi dingin dan kosong. Milo tampak semakin erat dalam genggamannya, seolah menjadi sumber kekuatan dari teror yang terjadi. Pak Wahyu memejamkan mata, menguatkan dirinya sambil melafalkan doa-doa yang semakin keras. Lilis yang memeluk tubuh Anton berusaha menahan tangis, takut melihat Daniel yang tampak semakin jauh darinya. Doa-doa Pak Wahyu mulai menggema, dan tiba-tiba Milo terlepas dari tangan Daniel, jatuh ke lantai dengan suara yang keras. Namun, bayangan Milo masih tampak, berdiri di belakang Daniel, lebih besar dan lebih gelap, seolah-olah roh boneka itu telah melepaskan dirinya dari wujud fisik. Pak Wahyu berusaha mengunci bayangan Milo itu dengan cermin besar yang ia bawa. Bayangan itu menggeram, mencoba melawan dengan kekuatan yang luar biasa, membuat kaca cermin retak-retak. Lilis menutup mulutnya, merasakan ketakutan yang begitu dalam ketika melihat bayangan Milo yang semakin agresif, mencoba keluar dari jeratan cermin tersebut. Dengan penuh perjuangan, Pak Wahyu menyelesaikan doa terakhir dan menghancurkan cermin itu dengan batu besar, membuat bayangan Milo menghilang dalam sekejap. Daniel yang tadinya menggeliat akhirnya terkulai, tubuhnya lemas seolah-olah energinya telah terkuras habis. Pak Wahyu mendekati anak itu, memastikan bahwa arwah Milo sudah benar-benar pergi. Namun, sebelum ia mengucapkan selamat tinggal, Pak Wahyu berbisik pada Anton dan Lilis dengan wajah tegang. "Saya berhasil mengusirnya kali ini, tetapi entitas itu belum sepenuhnya hilang. Saya hanya bisa menyegelnya sementara di alam lain. Dia akan mencoba kembali suatu hari nanti. Tetaplah waspada." Lilis memeluk Daniel erat-erat, merasakan lega yang bercampur ketakutan akan ancaman yang mungkin akan kembali di kemudian hari. Anton berdiri di samping mereka, berusaha menguatkan hatinya sambil mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu yang telah menyelamatkan anak mereka. Namun, di dalam hati, mereka semua tahu bahwa bayangan Milo mungkin hanya tertidur sementara, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Teror itu mungkin belum berakhir sepenuhnya, dan Milo, mainan maut itu, mungkin masih akan kembali. Beberapa minggu setelah ritual terakhir yang dilakukan Pak Wahyu, keadaan di rumah Anton dan Lilis tampak kembali tenang. Daniel mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, kembali ceria dan penuh energi.
Namun, di balik kedamaian yang baru terasa itu, Anton dan Lilis tidak bisa sepenuhnya menghapus rasa waspada yang terus mengganggu hati mereka. Mereka tetap berjaga, selalu mengawasi Daniel dan memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda aneh di rumah mereka. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Pada suatu malam yang hujan deras, Lilis terbangun di tengah malam dengan perasaan tidak nyaman. Ia menatap jam dinding pukul 3 dini hari. Jantungnya berdegup kencang, karena ia ingat bahwa pukul 3 adalah waktu ketika Daniel selalu bangun untuk berbicara dengan Milo. Dengan tubuh gemetar, Lilis berjalan pelan menuju kamar Daniel. Sesampainya di sana, ia membuka pintu perlahan, berharap anaknya masih terlelap. Ketika Lilis masuk, Daniel memang tampak tidur dengan tenang di atas ranjangnya. Namun, ada sesuatu yang membuat Lilis merasa tidak nyaman. Hawa dingin yang sangat menusuk tulang, lebih dingin dari suhu ruangan biasanya. Di sudut kamar, ia melihat bayangan hitam yang samar, yang segera menghilang begitu ia menatapnya. Panik, Lilis bergegas kembali ke kamar dan membangunkan Anton. "Anton, aku melihat bayangan itu lagi, di kamar Daniel. Aku rasa Milo belum benar-benar pergi," katanya dengan suara bergetar. Anton yang semula terlelap langsung terbangun dan menatap istrinya dengan serius. Meski awalnya ragu, Anton ikut Lilis menuju kamar Daniel. Mereka berdiri di depan pintu, menatap ruangan yang sunyi dengan perasaan takut yang tak terucapkan. Meski tidak ada hal aneh yang terlihat, hawa dingin itu masih terasa. Anton memutuskan untuk memeriksa kamar tersebut lebih teliti. Ia membuka lemari, menyingkap tirai, dan mengecek di bawah ranjang, memastikan bahwa tidak ada benda mencurigakan yang tertinggal. Namun, ketika ia memeriksa meja di sudut kamar, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Sebuah gambar coretan tangan terlihat di atas kertas. Gambar Milo dengan mata merah menyala dan senyum menyeringai. Tulisan di bawah gambar itu membuat Anton merasa mual. Milo akan kembali. Keesokan paginya, Anton dan Lilis merasa resah, tetapi mereka berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutan mereka di depan Daniel. Namun, sepanjang hari itu, keanehan demi keanehan mulai terjadi di rumah mereka. Televisi tiba-tiba menyala sendiri dengan suara statis yang memekakkan telinga. Lampu berkedip-kedip, bahkan setelah mereka mengganti bola lampu. Suara langkah kaki yang samar terdengar di lorong ketika malam tiba, seolah-olah ada yang berjalan di sekitar rumah. Lilis mulai merasa semakin tertekan. Ia tidak berani lagi tidur, selalu terjaga di samping ranjang Daniel sambil menggenggam tangan anaknya, berharap dapat melindunginya dari kegelapan yang mengintai. Namun, suatu malam, ketika ia terlelap sejenak, ia terbangun mendengar suara bisikan di dekat telinganya. Suara itu terdengar familiar, suara Milo yang berbisik dengan nada dingin. "Aku sudah kembali, Lilis, dan aku akan membawa Daniel bersamaku." Lilis terbangun dengan napas tersengal-sengal. Hawa dingin menyelimuti kamar Daniel dan ia melihat bahwa Daniel tampak bergerak-gerak dalam tidurnya, seolah-olah berada dalam mimpi buruk. Wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi dahinya. Lilis mencoba membangunkannya, tetapi anak itu tetap terlelap, mengerang pelan sambil mengucapkan kata-kata yang membuatnya ketakutan. "Milo, aku takut. Jangan paksa aku." Lilis menahan tangisnya, memeluk anaknya erat-erat sambil berbisik, "Mama di sini, Daniel. Mama akan melindungimu." Ia tahu bahwa Milo belum sepenuhnya pergi dan bahwa entitas jahat itu mungkin akan semakin kuat. Malam itu, Lilis terjaga sampai pagi, duduk di samping ranjang Daniel sambil berdoa dalam hati. Setelah beberapa malam yang diliputi kengerian, Anton dan Lilis memutuskan untuk menghubungi Pak Wahyu kembali. Mereka menceritakan semua kejadian aneh yang dialami sejak ritual terakhir, termasuk gambar Milo yang muncul tiba-tiba dan bisikan mengerikan yang terdengar di malam hari. Pak Wahyu mendengarkan dengan cermat, suaranya terdengar cemas saat ia menjelaskan situasi mereka. "Saya sudah menduga bahwa ini bisa terjadi. Entitas di dalam Milo bukanlah arwah biasa. Ia adalah sosok yang penuh dendam, dan kekuatannya mungkin semakin bertambah setelah diusir sebelumnya. Sepertinya dia tidak hanya ingin mengganggu, tetapi mengincar kehidupan Daniel." Pak Wahyu memberitahu mereka bahwa ada satu ritual terakhir yang bisa dilakukan untuk menyingkirkan entitas tersebut. Tetapi ritual ini berisiko tinggi. Ia menjelaskan bahwa untuk mengusir Milo sepenuhnya, mereka harus mengusir entitas itu ke dalam dimensi lain, yang bisa menjadi sangat berbahaya bagi mereka yang terlibat. Meski penuh ketakutan, Anton dan Lilis sepakat untuk melakukannya. Mereka tidak ingin hidup dalam ketakutan selamanya, dan yang lebih penting, mereka tidak ingin Milo mengambil Daniel.
Pak Wahyu berjanji akan datang pada malam berikutnya untuk melakukan ritual yang lebih kuat. Malam itu, Anton dan Lilis tidur dengan perasaan cemas yang mendalam. Mereka terus berjaga, merasakan setiap getaran dan suara di rumah mereka dengan perasaan tegang. Suara langkah kaki terdengar lebih jelas dari sebelumnya, seolah-olah Milo sengaja membuat mereka merasa tidak nyaman. Ketika pukul 3 pagi tiba, Lilis mendengar suara pelan dari kamar Daniel, suara tawa yang sangat dikenalnya. Dengan tubuh gemetar, Lilis berjalan pelan menuju kamar Daniel. Begitu ia membuka pintu, ia melihat Daniel duduk di lantai, memegang sesuatu di tangannya. Mata anak itu kosong, dan wajahnya tampak seperti dalam trans. Di tangannya, meskipun mereka sudah membuangnya berkali-kali, Milo ada di sana. Boneka itu kembali dengan senyum jahat dan mata merah yang tampak hidup, menatap Lilis dengan pandangan penuh ancaman. Lilis menjerit, memanggil Anton yang segera datang dengan tergesa-gesa. Anton yang melihat boneka itu berada di tangan Daniel merasa ngeri. Meski takut, ia mendekati Daniel dan mencoba merebut Milo dari tangannya. Tetapi Daniel tiba-tiba melawan, menggenggam boneka itu dengan kuat sambil menatap ayahnya dengan sorot mata yang kosong namun menakutkan. Milo bilang aku harus pergi dengannya. Dia bilang dia membutuhkanku, ujar Daniel dengan nada dingin. Suaranya seperti bukan miliknya lagi. Lilis berusaha menenangkan Daniel, memeluknya erat-erat sambil berbisik, "Kita akan selamatkan kamu Daniel. Mama dan Papa akan melindungimu." Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu mereka semakin sempit. Pak Wahyu tiba tepat sebelum subuh, membawa sejumlah benda ritual dan peralatan yang tampak lebih kompleks daripada sebelumnya. Dengan ekspresi serius, ia mulai mempersiapkan ruangan, membentuk lingkaran pelindung di sekitar Daniel sambil menaburkan garam yang telah diberkati. Pak Wahyu menjelaskan bahwa ritual ini adalah satu-satunya cara untuk mengusir Milo sepenuhnya, tetapi entitas itu akan melawan dengan sekuat tenaga. "Kalian harus tetap kuat, apapun yang terjadi," katanya tegas. "Jangan biarkan ketakutan menguasai kalian, karena Milo akan menggunakan itu untuk memperkuat dirinya." Anton dan Lilis saling berpegangan erat, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ritual dimulai dengan Pak Wahyu melantunkan doa-doa suci sambil mengarahkan dupa ke arah Daniel dan Milo. Asap dupa mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma yang tajam dan membakar. Daniel yang sebelumnya dalam keadaan trans mulai menggeliat. Matanya perlahan-lahan berubah menjadi merah, seolah-olah Milo sedang menguasai dirinya. Dengan suara yang menggema, Daniel tertawa dingin, mengeluarkan suara Milo. "Kalian pikir kalian bisa menyingkirkanku? Aku akan membawa Daniel. Kalian tidak bisa mengalahkan aku." Ritual menjadi semakin intens. Lampu-lampu di ruangan berkedip-kedip. Suara jeritan yang mengerikan terdengar dari segala penjuru rumah. Pak Wahyu tidak gentar. Ia terus melafalkan mantra-mantra pelindung, mencoba menahan Milo agar tidak bisa merasuki tubuh Daniel sepenuhnya. Namun, di tengah-tengah ritual, Milo melakukan serangan terakhir yang sangat kuat. Daniel berteriak kesakitan. Tubuhnya menggeliat dengan keras, seolah-olah sedang berusaha melawan cengkeraman Milo. Pak Wahyu mempercepat doa-doanya, mengarahkan cermin berlapis emas ke arah. Ketegangan semakin mencekam ketika Milo, dalam wujud bayangan besar dan gelap, mencoba menghancurkan segala yang ada di sekitar mereka. Daniel teriak kesakitan, tubuhnya terus bergetar, seolah-olah ada dua kekuatan yang berjuang menguasai dirinya. Mata Daniel yang semula kosong kini terbelalak, memancarkan warna merah yang tajam, sementara bibirnya mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dipahami. Suara Milo yang menyeramkan bercampur dengan teriakan anak kecil itu. "Aku tidak akan pergi, aku akan membawa Daniel bersamaku. Kalian tidak akan bisa menghentikanku," teriak Milo dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Pak Wahyu tidak gentar. Ia terus melantunkan doa dengan suara keras. Tangannya menggenggam cincin perak yang dipakai untuk mengusir roh jahat. Tiba-tiba, ruangan itu terasa semakin dingin. Angin yang keras bertiup dari jendela yang tertutup rapat, dan gelap yang mengerikan menyelimuti mereka, membuat suasana terasa seperti berada di dunia lain. "Milo, kamu harus pergi," Pak Wahyu berseru. "Kamu tidak bisa menguasai dunia ini lagi. Kekuatanmu tidak ada artinya di hadapan Tuhan." Namun Milo, atau lebih tepatnya entitas jahat yang telah merasuki tubuh Daniel, mengamuk. Bayangannya semakin membesar, seperti mendekap seluruh ruangan dengan cengkeraman yang penuh kebencian. Asap dupa mulai berputar-putar di udara, menggumpal dan membentuk lingkaran hitam yang semakin menebal.
Tiba-tiba Daniel berteriak keras. Tubuhnya terkulai, seolah-olah diserang oleh kekuatan yang lebih besar dari tubuh kecilnya. Pak Wahyu terus berdoa dengan sungguh-sungguh, menyalakan lilin-lilin di sekeliling lingkaran ritual dan membaca mantra terakhir, berharap itu bisa mengusir Milo untuk selamanya. "Milo, kamu harus pergi, jangan kembali lagi," Pak Wahyu berteriak. Suaranya terdengar begitu tegas. "Aku mengusirmu dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa." Namun, seperti suatu kejadian yang tak terelakkan, bayangan Milo tiba-tiba membentuk sosok raksasa yang menakutkan. Wajahnya penuh dengan taring tajam, senyumannya lebar dan mengerikan, sementara matanya yang merah menyala menatap dengan penuh amarah. Sosok itu mendekat dengan kecepatan yang luar biasa, seolah-olah hendak menerkam mereka semua. Milo melontarkan ancaman terakhirnya. "Kalian tidak bisa menghentikanku. Aku akan datang lagi. Daniel adalah milikku." Namun, sebelum Milo bisa lebih mendekat, Pak Wahyu dengan penuh keyakinan mengangkat cermin berlapis emas yang telah diberkati dan mengarahkannya langsung ke bayangan Milo. Cermin itu memancarkan cahaya yang sangat terang, memantulkan sinar yang begitu tajam ke seluruh penjuru ruangan, menyelimuti bayangan itu dalam kilatan yang sangat mematikan. Bayangan Milo terkejut, mencoba untuk berbalik, tetapi cahaya itu semakin kuat, dan bayangannya mulai terpecah-pecah. Sesaat kemudian bayangan tersebut berteriak keras, menciptakan suara yang begitu mengerikan, hingga mengguncang seluruh rumah. Seolah-olah, ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tak bisa ia lari dari dalamnya. "Milo!" teriak Pak Wahyu dengan tegas, "Pergi! Pergi dari sini!" Dengan satu dorongan terakhir dari cahaya yang memancar dari cermin, bayangan itu hancur berkeping-keping, menghilang dalam keheningan yang mendalam. Suasana menjadi sepi, hanya tersisa suara napas mereka yang berat, dan segala sesuatu yang tadinya terasa begitu mencekam kini berubah menjadi sunyi. Lilis berlari ke arah Daniel, yang akhirnya terjatuh ke lantai. Tubuhnya lemas, tetapi tidak lagi terikat dengan entitas yang mengerikan itu. Daniel terbaring di sana, wajahnya pucat, tetapi napasnya kini lebih teratur. Lilis menangis bahagia sambil memeluknya erat-erat, merasakan tubuhnya kembali hangat. "Daniel, kamu aman sekarang. Kamu aman," Lilis berkata dengan suara terbata-bata, matanya berkaca-kaca. Anton yang semula berdiri di sisi Pak Wahyu, memandang ke arah keluarga mereka yang telah terselamatkan. Ia merasakan beban berat yang baru saja mereka tanggung, dan meski keringat dingin masih mengalir, hatinya merasa lega. Entitas itu, Milo, akhirnya pergi. Pak Wahyu, meskipun lelah, tersenyum sedikit dan memberi anggukan. "Saya tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan kembali suatu hari nanti. Namun, untuk saat ini, Milo telah pergi. Pastikan kalian menjaga rumah ini dengan baik dan tidak membuka pintu bagi apapun yang bisa membawa energi gelap lagi." Anton dan Lilis mengangguk, merasa lega tetapi juga waspada. Meskipun Milo telah berhasil mereka usir untuk sekarang, mereka tahu bahwa dunia ini lebih besar dan lebih misterius dari yang mereka bayangkan. Ada banyak entitas yang mungkin tertidur di balik bayang-bayang kegelapan, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan dengan damai, meski tidak sepenuhnya tanpa rasa cemas. Daniel, meskipun ia mulai pulih, tetap memiliki perasaan takut yang mendalam. Setiap malam, ia akan tidur dengan pelukan erat dari Lilis, dan setiap kali angin malam berhembus keras, ia akan menggigil ketakutan, merasa bahwa Milo mungkin akan kembali. Namun, kehidupan mereka perlahan kembali normal. Anton mulai lebih sering bekerja dari rumah, dan Lilis menjaga anak-anak mereka dengan penuh perhatian. Mereka tidak ingin lagi melupakan rasa takut yang pernah menghantui mereka, tetapi mereka berjanji untuk menjaga ketenangan ini dengan sepenuh hati. Namun, di suatu malam yang sunyi, saat Daniel sedang tertidur di kamarnya, sebuah suara bisikan terdengar dari sudut ruangan. Itu sangat pelan, hampir tidak terdengar, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. "Daniel, aku akan kembali. Tunggu aku." Suara itu terdengar sangat familiar seperti suara Milo, namun lebih dalam dan lebih mengerikan. Dan meskipun Milo telah pergi untuk sementara waktu, bayangannya mungkin memang tidak pernah benar-benar hilang. Kehidupan mereka mungkin telah diselamatkan, tetapi ketakutan itu tetap ada, menunggu untuk bangkit lagi.